Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Shadaqallahul azim. Surat Al-Balad ayat yang pertama. Bapak Ibu yang kita muliakan, insya Allah ke depan kita akan membahas yaitu surat Al-Balad. Ya, surat Al-Balad boleh dilihat di dalam Al-Quran. Ya, kita malam ini kita tadaburi ayat yang pertama. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Terjemahnya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Ya, balad itu kota. Kota ini berarti kota Makkah. Ya. Jadi huruf sumpahnya itu dimulai dengan lam nafi, mentiadakan. Artinya tidak ada kota yang lebih hebat, ya, yang lebih agung, yang lebih besar daripada kota Makkah. Makanya dulu kita pahami, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi, ya, sesungguhnya rumah pertama dibangun, ya, adalah bi Bakkah Mubarakah, yaitu Baitullah. Ya, setelah Baitullah baru Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, setelah itu baru yang dibangun Masjid Quba. Masjid Quba, setelah itu baru Masjid Nabawi. Tetapi dalam Islam, masjid yang nomor satu itu Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Nabawi. Yang ketiga baru Masjidil Aqsa. Nah, sekarang Allah bersumpah dengan kota Makkah. Nah, begini Bapak Ibu, kita pahami. Coba kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Nah, dengan membaca ini per hurufnya berapa nilainya, Pak? Satu huruf nilainya 10.
La, alif, qaf, sim, mim, ba, ha, za, alifnya dua di situ, ada lam, ada ba, ada lam, ada dal di situ. Yaitu setiap hurufnya. Kalau ada Allah bersumpah dengan menggunakan benda makhluk, umpamanya tadi ada ayat watini wazaitun waturisini wahaza baladil amin. Baladil amin di situ ya Makkah. Ya, kalau Allah bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, berarti makhluk itu, benda itu adalah sesuatu yang besar. Ya. Matahari pun Allah bersumpah, wasam, waduha, walail, wal fajr. Ya kan? Nah, sekarang Allah bersumpah dengan hazal balad atau dengan bihazal balad, dengan kota ini, itu kota Makkah. Berarti kota Makkah itu kota yang amat mulia. Saya doakan Bapak Ibu yang belum pernah pergi ke Makkah, mudah-mudahan dipermudah jalan oleh Allah untuk ke tanah suci. Amin ya rabbil alamin. Sekarang kan sudah buka ya, sudah bisa pergi, mau pergi umroh, sudah bisa minimal agak sekali seumur hidup, ya kan, tiba Jawa di situ gitu. Amin ya rabbal alamin. Di antara yang hadir kok saya yang alun pernah pergi. Yang alun pernah pergi ke Makkah, baik haji atau umroh, sudah semuanya. Ya, alhamdulillah. Jadi memang bukan baru-baru saja. Sebenarnya tadi pagi ada jemaah yang terakhir pergi ke Makkah itu tahun 95, Pak. Ya, tahun 95, walaupun sudah banyak, ya pasti sudah banyak perubahan gitu ya. Saya aja pertama sekali pergi tahun 2013 dibandingkan tahun 2022 itu udah banyak perubahan, apalagi tahun 95 gitu. Tapi rasanya tidak ada yang lupa gitu, artinya begitu teringat. Karena setiap tahun di waktu ada orang mau pergi haji, itu pikiran kita sudah menuju ke situ Tabayang gitu, ya kan? Maka itu sebenarnya ini adalah suatu kota yang ya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan dulu itu Bapak Ibu, kalau ada orang berbuat dosa lalu dia lari ke Masjidil Haram umpamanya, ya kan, maka orang tidak menangkap dia, Pak. Jadi kalau dia masuk ke dalam Masjidil Haram itu, dia tidak dikejar ke dalam gitu. Begitu menghargai Masjidil Haram, ya. Tapi tidak diberi makan. Jadi kalau dia masuk ke dalam Masjidil Haram, tidak dikejar ke dalam, tunggu saja di luar. Tidak dikasih makan, tidak kasih minum, akhirnya dia keluar sendiri. Tentu kelaparan dia di dalam, ya kan? Nah, karena dia keluar sendiri, baru di luar ditangkap. Begitu menghargai Masjidil Haram gitu, ya kan? Karena itu adalah satu yang suci di dalam Islam gitu. Nah, ini terjemahan ya. Menurut Departemen Agama, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Kota ini itu adalah Makkah. Ya, la-nya itu karena dihubungi dengan uksimu,
menafikan di situ. Tidak ada lagi yang agung ya kecuali kota Makkah. Maka itu Allah bersumpah dengan kota Makkah ini. Kalau Mahmud Yunus menerjemahkan la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, yakni Makkah. Jadi betul-betul di situ disebutkan aku bersumpah. Aku di situ adalah Allah. Allah bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah. Ahsan menerjemahkan aku sungguh-sungguh menarik perhatian ke negeri ini. Yaitu penjelasannya sungguh-sungguh memberikan perhatian ya. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak memperhatikan Makkah atau tidak takanah dengan Makkah, itu lucu karena sekurang-kurangnya kita menghadap ke Makkah itu lebih kurang 5 kali sehari semalam, ya kan, 5 kali sehari semalam kita menghadap ke situ, yaitu ke Haram atau ke Ka'bah atau ke Baitullah, ya kan. Maka itu aku sungguh-sungguh menarik perhatian ke negeri ini. La uqsimu bihadzal balad, artinya aku sungguh-sungguh bersumpah. Hasbi as-Siddiqi, ya kan, justru mengatakan aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Maksudnya adalah ya negeri ini begitu luar biasanya, maka digunakan kata tidak itu menunjukkan tidak ada lagi yang lebih hebat daripada negeri ini. Jadi meniadakan itu menunjukkan sebenarnya sesuatu yang besar. Di Minang ada enggak yang berlawanan artinya? Di Minang kalau buruk itu tanda elok tuh. Kalau rancak tanda buruk ada enggak? Hah? Nyo rancak dia sabit tapi sebenarnya isinya buruk gitu. Yo rancak perangai yang yo gitu. Ulang balik esok deh. Itu apa maksudnya tuh? Nah, buruk padahal di situ rancak gitu. Ini yang dipahami kata la uqsimu bihadzal balad. Kalau diambil bahasanya tidak bersumpah dengan negeri ini. Kalau buruk tanda rancak. Kalau ada orang sedang mengendong anaknya di buruknya anak kau lagi itu tanda apa tu? Jangan singgung lo enak. Kalau buruk di situ berarti ya kan. Tapi kalau lagadinya kecem buruk, yo tersinggung ya kan. Sudahlah wajah buruk perangai buruk lo, itu lain lo jadi itu ya kan. Nah ini dikatakan ya kan, aku tidak bersumpah dengan negeri ini menunjukkan tempat yang agung, yaitu di situ ada tempat sholat, ada Masjidil Haram di situ, ada makam Ibrahim di situ, itu kiblatnya umat Islam sedunia. Jadi mengungkapkan tandonyo agung besar itu digunakan kata la. Maka itu besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Karena Allah sendiri membesarkan kota Makkah. Malahan ada peristiwa Fathul Makkah, ya kan, tanpa ada tumpah darah, tanpa ada perperangan. Kota Makkah itu diambil alih oleh orang Islam dan orang beriman. Itu tandanya Allah memuliakan kota Makkah ini. Maka itu di waktu kita datang ke sana jangan berbuat sesuatu yang aneh-aneh, ya kan, ada capek dia balasan, karena Allah memuliakan gitu. Nah mari kita lihat bagaimana menurut Buya Hamka.
La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi negeri ini, negeri Makkah Mukarramah. Sama juga di dalam surat At-Tin tadi, ya kan? Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadza baladil amin. Jadi kata Buya Hamka, dalam surat At-Tin itu sama, Allah bersumpah dengan negeri ini. Artinya Makkah itu adalah kota yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Karena di situ ada rumah ibadah pertama yang dibangun di bumi. Jadi bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Cina, bukan di India, tapi rumah ibadah pertama dibangun adalah di Makkah Mukarramah. Ya kan? Disitulah tempat Allah disembah. Makanya disebut dengan Baitullah. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, satu kota dulu sudah pernah kita jelaskan. Kalau memang kota yang paling mulia itu adalah kota Makkah, kenapa Nabi Muhammad tidak kembali ke Makkah setelah hijrah ke Madinah? Apa jawabannya? Kan lahir di Makkah, besar di Makkah, menikah di Makkah. Setelah 53 tahun umur beliau baru pindah ke Madinah. Ya kan? 53 tambah 8 tahun berapa jadinya? 61 tahun. 61 kota Makkah direbut kembali dengan peristiwa Fathul Makkah itu tahun ke-8 Hijriah. Setelah itu 2 tahun baru Nabi wafat. Nah, kenapa Allah tidak perintahkan lagi? Ya kan? Nah, karena begini Bapak Ibu, Nabi besar di Makkah, cuman karena Allah sudah perintahkan hijrah ke Madinah, dan Allah tidak perintahkan lagi untuk pindah ke Makkah. Makanya sampai meninggal, sampai wafat Rasulullah berada di Madinah. Ini bukan karena apa-apa, walau rindunya luar biasa, Pak. Ya, kalau ada orang merasa rindu datang, itu hal yang wajar lah Bapak Ibu. Ya, mau datang terus. Tadi saya ditelepon jemaah, boleh enggak pergi umroh 2 kali setahun? Boleh enggak, Pak? Hah? Pergi umroh 2 kali setahun? Ya boleh saja, Pak, kalau ledo piti kan. Ya kan? Saya mungkin tidak termasuk yang berpahaman yang menuding umroh tiap tahun, tapi orang miskin tidak peduli. Kalau bagi saya tidak begitu. Silakan umroh setiap waktu, zakat dikeluarkan, sedekahnya terus, berinfaknya juga, ya kan, berwakaf iya juga, umroh iya juga gitu. Karena ibadah ini ya jangan dibatasi. Memang Nabi Muhammad 4 kali umroh seumur hidup, 1 kali haji, karena kondisinya memang seperti itu, ya kan. Maka itu bagi yang mau pergi umroh setiap tahun silakan. Yang jelas karena ada, Pak, daya tarik dari kota Makkah ini. Ya, ambo jangankan Ka'bahnya lah ibu-ibu. Ya, ambo memandang Ka'bah itu saja tanpa berbicara apa-apa saja, itu sudah menetes air mata. Dan Allah kan memuliakan, la uqsimu bihadzal balad, ya kan, aku bersumpah demi negeri ini, ya kan. Maka itu silakan mau 2 kali setahun, itu kan karena kerinduan itu, ya kan. Kadang karena hari itu saja rindu juga datang ke situ, ya kan. Mendengar hari itu haji, ya kan.
Iyalah haji. Ala rindu juga tuh. Ya kan? Maka itu ibu-ibu, ambo jujur saja. Kalau disuruh orang tiap bulan ke Makkah, ambo namu saja, Bu. Ya nak. Kalau disuruh orang, Pak, ya kan? Nah, artinya ini ada kemuliaan di situ. Ya kan? Apalagi, namanya kita lihat dalam ayat ini. Surat yang dulu kita sebutkan, kita bahas, surat Ali Imran ayat 96 pamannya. Ya kan? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarraka. Itu kan dikatakan oleh Allah, sesungguhnya yang pertama sekali rumah dibangun adalah Baitullah. Nah, di situ ada. Kenapa tidak kita datang ke situ gitu? Nah, di situ ada makam Ibrahim. Ayat yang 97-nya. Apa yang bisa kita lakukan di makam Ibrahim? Ada solat sunat di situ, ya kan? Di makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim di waktu membangun Ka'bah itu. Aba jajak kakinya di batu itu. Nah, itulah tempat makam Ibrahim. Yang dulunya makam Ibrahim itu, Pak, itu agak dempet dengan Ka'bah. Kalau sekarang itu memang digeser ke belakang, ya kan? Kalau dulu ini Ka'bah kan berdiri membangun Ka'bah, tidak mungkinlah seperti yang sekarang itu kan ditaruh di belakang sedikit, karena susah orang masuk. Paling-paling bisa masuk seorang kalau diletakkan di situ. Jadi sekarang ambil mengarah ke makam Ibrahim, ya kan? Maka di situ ada doa dikabulkan, ya kan? Jadi di situ setelah membangun Ka'bah itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya kan? Supaya permohonan beliau itu dilahirkan seorang nabi di kota Makkah ini, Pak. Makanya satu-satunya nabi yang dilahirkan di kota Makkah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa Nabi Ibrahim berapa kira-kira tuh? Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, ya kan? Ya, Ismail, Ishak, Yakub sampai ke bawah para generasi itu. Barulah tiba di Nabi Muhammad, jauh. Ya, doa itu dikabulkan. Jadi jangan putus asa lo kalau berdoa lah Bapak Ibu. Ya kan? Sedang Nabi Ibrahim saya berdoa dulu supaya dilahirkan nabi di Makkah ini gitu. Ya kan? Maka itulah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kemuliaan, maka pantas Allah bersumpah ya dengan kota Makkah. Di samping kota Makkah itu adalah merupakan titik, ya. Jadi keutamaan kota Makkah itu titik bumi terhubung dengan langit. Jadi dengan tawaf, ya kan? Makanya dalam surat Ali Imran ayat 96 itu kan dikatakan di situ wahudal lil alamin. Dia menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi sekalian alam. Jadi titik bumi terhubung dengan langit. Tempat turun wahyu kan dua ya Pak Ibu ya. Satu di Makkah, satu di Madinah, ya kan? Jadi selama itu turunnya wahyu 3 balik tahun selama itu di Makkah turun. Ya kan, termasuk surat Al-Balad itu turunnya di Makkah. Ya kan? Nah, maka disebut dia surat Makkiyah. Jadi Makkah itu adalah tempat turunnya wahyu. Terhubung antara Nabi Jibril dan Allah. Jibril menerima wahyu
dari Allah, lalu wahyu itu dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disitulah terhubung gitu. Jadi memang tempat ini sangat istimewa, ya kan? Yang mengistimewakannya bukan Nabi Muhammad, bukan kita saja, tapi Allah yang menjadikan kota Makkah ini kota yang istimewa. Ya. Apa istimewanya? Banyak di Makkah itu tampek-tampek yang mustajab berdoa. Ada Masjidil Haram keseluruhan, ada Hijr Ismail di situ. Apalagi makam Ibrahim, Multazam, apalagi Safa, Marwah, ya kan? Termasuk juga di Arafah, di Musdalifah, di Mina, ya kan? Termasuk di Jamarat. Itu kan tempat-tempat yang mustajab pada waktu dan yang ditentukan. Makanya orang pergi haji itu berada di tempat yang mustajab berdoa. Maka itu yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi keutamaan kota Makkah itu pertama terhubungnya antara bumi dengan langit. Yang kedua, tempat istimewanya adalah tempat-tempat yang diistimewahi oleh Allah. Ya kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan, tempat yang jelek adalah di situ pernah turunnya azab Allah. Nah itu. Jadi tempat yang buruk itu yang pernah di situ turun azab Allah. Makanya di kota Makkah, di haram itu, kalau kita tadabburi surat Al-Fil itu apa artinya? Gajah. Gajah itu tidak pernah masuk ke kota Makkah, Pak. Ya. Jadi di waktu azab diturunkan oleh Allah, ya kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Di waktu Allah utus burung-burung yang berbondong-bondong, itu bukan di kota Makkah, itu beradanya di luar kota Makkah. Jadi tidak bisa, Pak, gajah itu di waktu dibawa mengarah ke Ka'bah, dia tidak mau. Jadi tidak sampai dia ke situ, tidak masuk dia kota Makkah itu. Makanya nanti dua kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, satu ya kota Makkah, ya kan? Jadi kalau kota yang pernah ditimpakan oleh Allah azab di situ, itu tandanya kota itu adalah kota yang buruk, ya kan? Makanya ada Ethiopia. Negara kaya atau miskin? Hah? Miskin. Pernah dengar kan Ethiopia? Bahwa bentuk manusianya hitam apa putih? Itu Ethiopia itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu pernah menjadi negara adidaya di dunia. Jadi kalau Bapak ingin tahu Abraha itu dari mana sebenarnya? Hah? Abraha itu seorang panglima perang, bukan seorang raja dia. Dia bukan raja Abraha, dia seorang panglima perang yang diutus dari Ethiopia. Ya kan? Jadi sebenarnya pada masa itu Ethiopia adalah negara ya peradaban yang kuat. Akhirnya ya kan? Makanya kembali di waktu wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, itu faja'alahum ka'asfin ma'kul, seperti ulat memakan daun-daun kan, itu badannya
Abraha itu, nanti bisa kita tadaburi dalam surat itu sampai meleleh, membusuk, dan itu matinya sampai kembali ke negeri asalnya. Nah, di kota Makkah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, tak pernah diturunkan azab di situ. Ya, maka itu kota yang dimuliakan. Walaupun dulu banyak orang berbuat syirik di situ, ya kan? Tapi tidak pernah diturunkan di situ azab. Maka tempat yang jelek adalah tempat yang pernah diturunkan azab Allah di situ. Musibah pernah, karena musibah itu artinya bisa saja merupakan ujian, bisa saja peringatan. Pernah tahun berapa itu yang keren jatuh itu? 2015 jatuh ke dekat pelantaran Ka'bah itu sebenarnya kelalaian manusia, ya kan? Karena memang di Makkah itu kadang-kadang datang badai yang kuat gitu. Tapi itu bukan azab Allah, ya kan? Nah, kota Makkah adalah masuk tempat yang pertama diberkahi oleh Allah, yaitu Masjidil Haram. Ya kan? Berapa nilai sholat di situ? Berapa? 1.000 apa 10.000? Hah? 100.000. Coba bayangkan. Apa Allah tidak bersumpah dengan itu? La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Karena di situ ada orang sholat, nilai sholatnya 100.000 kali sholat di masjid selain dari Masjid Nabawi. Jadi kalau sholat maghrib tadi awak di Siko sekali, sholat maghrib lo orang di Makkah satu kali, itu perbandingannya 100.000 kali. Apa aku ndak kapai ke situ tuh? 100.000 kali itu berapa tahun, Bu? Ya kan? Sedang 1.000 saja perbandingannya 80 tahun kan? Iya. 1.000 bulan. Pamonya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya kan? Berapa perbandingannya? 1.000 bulan. 1.000 bulan berarti 80 tahun. Iku 100.000 kali lipat. Salat maghrib kok berapa kali sehari? Hah? Berapa kali sehari? Sekali kan? Berarti kan 100.000 kali berarti 100.000 hari kan? Kan begitu jadinya. Kalau salat Isya ya 100.000 kali salat Isya itu. Salat Isya sekali lo seharinya. Berarti begitulah perbandingan tempat ibadahnya kota Makkah. Maka pantas perhatian kita ke kota Makkah itu, ya kan? Makanya Nabi selalu nengok-nengok di waktu dulu, ya, sebelum kiblat diarahkan ke Masjidil Haram, Nabi nak calik-calik ke langit, ya kan? Supaya kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram gitu, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau begitu mari kita tengok bagaimana pandangan Allah dan Rasul terhadap kota Makkah. Kalau Al-Quran tadi bilang rumah ibadah pertama itu di Makkah. Tandonyo menurut Allah yang layak tampil untuk rumah ibadah pertama itu adalah di Makkah. Sama lo Jawa ke membangun di mana rancak gitu, sehingga dibuat orang lah parumahannya data gitu, ya kan? Dia mencari ibu-ibu bahagia banjir terjadi di Pakistan. Itu rasa-rasanya baru kali ini lo mencari kejadian itu gitu. Banjir yang begitu gedung-gedung
bertingkat sekian tu hancur luluh. Abaralah kekuatan air. Biasanya awak kalau hujan tu kama lari ke dalam gedung kan, sampai nan tinggi. Kini itu nanti dihabisinya gitu. Kan luar biasa itu Pak. Jadi memang tidak ada sebenarnya tempat berlindung di bumi ini kecuali kepada Allah itu. Ambo teman-teman mencari Bapak Ibu. Bangunan sebesar itu seperti rontok, ya kan? Rontok seperti kena dinamik gitu, dipasang penghancur gedung, hanyut ke bawah. Kira-kira baalah gitu. Ini kekuasaan Allah, ya kan? Yang kedua, tempat pertama Allah disembah, itulah di Ka'bah, mengarah ke Ka'bah. Kemarin saya pikir-pikir begini Bapak Ibu, kan seluruh manusia menghadap ke Ka'bah, ya nak? Kalau dapatlah kita di saf pertama dekat Ka'bah itu, ya, kau dapat kita, ibu-ibu tidak pernah dapat gitu. Ibu-ibu disuruhnya ke belakang, nak, Bapak lagi dapat. Berarti kita berada saf pertama di dunia, iya enggak? Kalau dapat awak solat di situ, ya kan? Dapat saf pertama berarti saf pertama di dunia. Kalau dapat saf kedua di dunia gitu. Jadi satu kali ambo bimbing jemaah tawaf umroh, kemudian saya siasati masuk. Patang tu kan masuknya harus pakai ihram. Jadi yang boleh masuk ke dekat Ka'bah itu hanya orang yang pakai ihram. Artinya orang yang umroh. Jadi masuk sebelum maghrib Pak. Ya, jadi masuk sebelum maghrib. Maghrib, sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru tawaf. Nah, siasati nanti sekian menit menjelang, biasanya disebutkan oleh petugas itu sholat isya. Nah, itu cari saja tempat lagi, jadi taruhnya tawaf gitu. Karena begitu sekarang udah kayak gitu. Dapatlah saf nomor 6. Ya begitu lo payah lo mencari itu saf nomor 6 Bu. Hitung-hitung nomor 6. 1, 2, 3 sampai 5, 6. Nah, berarti sejarah ikolah dengan Ka'bah kan. Lalu saya bisikkan kepada jemaah saya ini, Pak Haji, coba hitung safnya kamu ko. 1, 2, 3 sampai 5, 6. Nah, jadi yang ke-6 kok. Berarti Pak Haji ko diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat di saf nomor 6 di dunia. Karena orang sedunia ini ngadapnya ke sini kan. Nah, ini kebahagiaan yang luar biasa. Oh, besok setiap tawaf Pak, itu saya cari jadi beliau ke situ lain, ya kan? Artinya mencari sampai sholat, kalau bisa tidak berbatas dengan Ka'bah. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya tengok di TV sudah dibuka kembali untuk masuk ke Hijr Ismail, sehingga bisa sholat sunat di situ, ya kan? Karena kemuliaannya luar biasa. Jadi tempat pertama Tuhan disembah itu adalah di Makkah. Adam turun di India, Hawa turunnya di Jeddah, tapi bertemunya di Makkah, yaitu di Arafah. Ya, sekurang-kurangnya itu menurut sejarah, ya kan? Adam turunnya di India, tempatnya di Sri Lanka. Kemudian Hawa turunnya di Jeddah. Maka Jeddah itu artinya apa sebenarnya? Perempuan, padusi. Nah, Jeddah itu, ya kan? Maka itu tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh berburu, ya kan? Malah mencari barang yang hilang pun tidak diboleh di situ, ya kan? Artinya begitulah berharganya
dan mulianya kota Makkah, khususnya lebih lagi di Masjidil Haram. Maka itu Allah bersumpah demi kota ini, yaitu kota Makkah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin kita kenal itu kota Makkah. Insya Allah kita lanjutkan ayat yang kedua, itu surat Al-Balad ya. Jadi ke depan mudah-mudahan Al-Balad ini bisa hafal satu ayat dalam satu minggu, satu pekan. Masa saya tuh udah hafal sampai hari Rabu depan? Ya la uqsimu bihadzal balad. Besok malam model 7, besok malam model 7 gitu. Jadi mudah-mudahan bertambah hafalan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf.